itu lu dibakar juga, itu juga nggak tahu. Jadi kita kan rame di situ jalan, tahu-tahu itu udah ada nyala gitu. Dan nyalanya kan kacanya dilempar pecah kan, terus gordennya itu tahu-tahu nyala. Waduh, udah pikir ini udah Esther. Ketemu Esther di situ sambil jalan kita lewatin Rutan Salemba. Lewatin Rutan Salemba. Calon tempat baru. Gitu. Waktu itu belum sadar. Kita belum sadar kan. Waktu itu sebenarnya ada beberapa orang, tapi akhirnya ada juga yang kita minta untuk keluar dari tempat itu. Ya kan, supaya ini kan yang dikejar Budiman. Ya kan? Supaya nggak ada banyak yang bersama Budiman. Ya kalau di penjara itu kan gini, sebenarnya bukan banyak yang kemudian menaksir atau suka dengan sesama jenis. Sebenarnya ya, ininya sebenarnya itu. Bukan karena mereka suka sesama jenis, tapi ya persoalan seksual itu kan, ya apalagi kalau mereka sudah berkeluarga dan sebagainya kan itu sulit untuk kemudian dibendung. Jadi aku tuh di Salemba tuh sering kalau pagi tuh lari pagi, berkeliling lapangan. Keliling lapangan, mengitari lapangan. Itu kadang kalau udah aku lari berapa putaran itu ada di belakangku ikut lari. Mengikuti beberapa orang waria itu. Nah, ada salah satu itu yang kemudian dia juga di Cipinang juga masih ada sama. Di Cipinang ketemu lagi. Jadi satu sama ini satu juga. waria ini. Sama satu waria. Namanya sampai berapa sih kan? Aku lupa namanya, udah lupa. Serdi. Panggilannya Unyil. Aduh. Tuh ya. Oke. Iya, dia sempat di Cipinang. Di Cipinang juga ketemu. Dia sempat kirim surat. Surat yang mau ya berkenalan lebih dalam lagi apa segala macam. Nah, cuma waktu itu ada juga inisiatif dari beberapa teman-teman itu, kita coba untuk ya minimalisir kan kita biasa kan kalau itu dinamisir ya, biar lebih dinamis aksinya, biar lebih terkonsentrasi, biar lebih fokus kan, terpimpin gitu kan. Kita coba dinamisir dengan apa segala macam itu. Tapi ya itu karena kita waktu itu sempat mau maju kan, maju dari siang nah terus kita coba masuk tuh, dorong itu ada mungkin yang pertama polisi kita dorong bisa, terus ketemu lagi PHH dorong masih bisa kan, ada sebelum PHH ya itu polisi lagi. Nah di terakhir tuh yang PHH itu. Nah itu mungkin udah sore kita coba dorong lagi, nggak jebol. Malah mereka yang balik nyerang kan udah bubar semua itu. Bubar dan itu dikejar, semua tempat dikejar, yang di LBH segala macam tuh dikejar. Terus pasca itu? Aku lari sampai ke Salemba. Aku lari ke Salemba. Itu udah sore, mungkin jam. Berarti udah mencar ya teman-teman ya? Udah mencar. Aku juga udah nggak tahu lagi yang si Budiman di mana, apa segala macam di mana gitu kan. Buyung Garda segala macam di mana, kita udah nggak lihat. Gitu loh. Itu. Udah. Nah disitulah nggak lama setelah itu kita dipukul mundur ke Salemba. Terus kemudian ada yang di LBH juga masih diserang. Terus satu-satu itu kejadian, ada mobil yang kebakar. Dibakar sama masa karena udah marah kan. Terus kejadian lagi ada gedung pertanian tuh waktu itu. Yang sekarang kalau nggak salah jadi gedung Alkitab kalau nggak salah itu. Nah, itu lu dibakar juga. Itu juga nggak tahu. Jadi kita kan rame di situ jalan. Tahu-tahu itu udah ada nyala gitu. Dan nyalanya kan kacanya dilempar pecah kan, terus gordennya itu tahu-tahu nyala. Waduh, udah pikir ini udah. Dan besar apinya. Terus 27 tuh kan? Itu 27. 27. Pokoknya kejadian, terus kemudian ada beberapa tempat kan dibakar dan dirusak kan waktu itu. Ada salah satunya juga kalau nggak salah ini showroom mobil Timor. Itu juga tuh. Nggak dibakar sih waktu itu kalau yang showroom itu. Mobilnya tuh didorong-dorongin keluar. Hancurin itu. Terus udah
Aku terus jalan, coba menjauh kan ke arah Salemba. Arah Salemba di situ ketemu sama ada namanya anak UI itu ada Esther Yusuf. Oh, Esther. Ketemu Esther di situ sambil jalan kita. Lewatin rutan Salemba. Lewatin rutan Calon. Salemba. calon tempat baru. Waktu itu belum sadar. Kita belum sadar, gue belum sadar kan. Lewatin rutan sebenarnya. Lewat situ. Itu nah, ya dari yang 27 Juli itu kejadian siang kan kita ngelihat koran itu kan waktu itu. Kalau nggak salah Berita Yuda itu. Itu ada koran Berita Yuda yang di situ isinya bahwa ya ininya di PRD kan. Loh, Tahu dah, enggak, kamu bacanya itu 28 berarti. 27. 27 itu udah keluar berita. Setahu itu udah 27 deh. Di 27 itu ada koran yang apa soal PRD gitu loh. Oh, soal bukan PRD, bukan kerusuhannya. itu soal Oh, PRD-nya sudah yang ini muncul itu ya? udah ada. Kita udah itu setahu ada itu. Jadi kita Berita baca. Yuda tentara berarti? Iya. Kalau itu udah ada soal PRD itu loh udah ini. Skema apa segala macam itu kan udah ada. Tuh. Dan ya udah hari itu. Akhirnya setelah itu kita pulang kan ke posnya masing-masing. Iya, iya. Aku juga pulang ke posnya pokoknya di sekitaran Lenteng Agung. Terus kemudian dikonsolidasikan karena aku juga agak lupa juga waktu itu bagaimana awal konsolidasinya. Itu tapi waktu itu kan ada beberapa yang berkumpul kan di selatan. Di antaranya ada Budiman, ada Petrus. Karena mereka yang di pusat dan nggak punya tempat ada konsentrasi di sekitar selatan. Itu di sekitaran kampus ISIP. ISIP. Itu Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu ada salah satu kos anggota Smith Jabotabek. Nah, kita menempati tempat itu. Terus enggak, Mas begini loh kan 29 itu diumumkan PRD Dalang. Dalang. Tapi 28 itu teman-teman Jakarta tuh sudah bikin keputusan nggak kalau PRD Jakarta tuh bikin keputusan nggak kalau kemudian harus dibersihkan seluruh lari? Enggak, kita belum ada. Waktu itu kita belum ada. Itu 28 tuh belum ada ya? Belum, karena 28 itu kan kita juga masih, ya beberapa temen masih pikir bahwa ini pasti kita akan kena ini. Karena itu kan lihat yang di 27 aja juga koran-koran itu udah memberitakan PRD. Iya. Belum soal kerusuhan, tapi PRD itu sudah diberitakan gitu loh. Ini loh PRD, ini apa segala macam, geraknya seperti apa gitu kan. Itu sudah ada. Ya, kita udah melihat itu kan gitu loh. Nah, di 28 karena kejadian itu kita kemudian balik ke puling-puling itu. Ya situ kita masih bicarakannya belum soal harus apa segala macam. Gitu loh. Jadi belum ada analisa bahwa kita akan dituduh dalang, dia akan dituduh dalang dan akan ditangkapi. Belum ada analisa itu. Ya kalau analisa secara organisasionalnya belum, putusan organisasional belum. Tapi individu-individu udah mengatakan bahwa ini kita akan pasti akan itu udah ada gitu loh. Gitu. Makanya kita waktu itu ya udah kita puling-puling itu kan sampai ada berita itu bahwa kita dalang kerusuhan. Nah, terus kemudian ini ya udah kita kemudian beberapa ya yang ada di polling itu sudah nggak boleh kemana-mana di polling, terus kemudian tempat yang lain juga tinggal kemudian dicari bagaimana untuk bisa menghubungi kawan-kawan kan, gitu. Tetap terkonsolidasi dengan kawan-kawan yang lain, itu yang dilakukan. Gitu. Ya itu yang dilakukan waktu itu. Kau ketangkap tanggal berapa? Masih ingat nggak? Aku tertangkap itu di 11 Agustus. 11 Agustus. 11 Agustus. Berarti ada waktu sekitar 12 harian, 2 kan? minggu ya. 2 minggu ya. Ha-ha. Nah 2 minggu ini sembunyi terus lah. Iya, pindah-pindah. Nggak salah Kamu kan ada. bareng Budiman tuh ya? Ha. Bareng Budiman, Betul. Petrus kan? Di sama Aku, Romo tuh. aku Budiman, Petrus sama Yakobus. Oh sama Yakobus. Di rumahnya Romo. Kakaknya Romo Sandi. Kakaknya Romo Sandi. Tuh, Mas Beni. Oke ya Mas Beni. Kita akan di situ. Iya. Tuh. Setelah berapa kali pindah bro? Itu seingatku jadi 3 tempat lah. Setelah 3 tempat ya. Jadi di situ agak lama. Terus kemudian juga waktu itu sebenarnya ada beberapa orang, tapi akhirnya ada juga yang kita minta untuk keluar dari tempat itu, ya kan, supaya ini kan yang dikejar Budiman, ya kan, supaya nggak ada banyak yang
bersama Budiman. Itu loh. Kan menarik sebenarnya. Itu. Target operasinya Budiman, tapi kemudian kenapa kamu memutuskan terus sama dia? Ya karena Kamu terlalu sayang sama Budiman. enggak, waktu itu aku aku yang tahu peta lokasi Jakarta. Oh, itu alasannya. Salah satunya. Budiman ini nggak paham Jakarta. Yang lainnya Jakobus mungkin agak, tapi tidak. Petrus orang Jakarta. Petrus ya bukan. Semarang sih dia. Petrus mana tahu Jakarta. Iya, benar. Waktu itu lepasin aja dari mana gitu. Iya, plong-plong nggak bisa kemana-mana. Kamu alasan itu yang membuat kamu selalu bersama Budiman. Karena aku itu dari tahun 83 aja, aku sudah naik bis itu dari mulai yang Pasar Minggu sampai ke Cimanggis, Celitan itu udah. Dari mulai tahun 83 Dan gitu murah kan. waktu itu bayarnya. Depan bang, udah. Aku SMP Jakarta 3 tahun. Nah, Jadi kalau bayar 100 rupiah, kalau nggak duduk berdiri di depan. SMP mana lu? Sunter, Prasasti. Tapi udah ditutup Pak, SMP nggak play. SMP-nya udah bubar. Kalau aku di Cijantung. SMP itu temenku anak Kopassus semua. Iya pasti ya. Nah itu, kamu takut nggak selama 2 minggu itu? Ada nggak perasaan takut kemudian apa gitu loh? Enggak sih, Nggak takut? enggak. Karena udah target kita. Ya enggak. Ya takut apa gitu ya? Ya enggak. 11 Agustus ditangkap malam hari. Malam hari itu langsung Sekitar dibawa. jam 9. Yang bawa siapa? Akhirnya kita tahu yang bawa itu namanya Sat Intel BIA. Dia. Satuan Intelijen BIA. Ya oke, berarti bukan di bawah tentara berarti kan? Tentara. Kok nggak BIA-nya disiksa? mungkin ya analisa kita karena kita tertangkap di satu rumah yang tidak semuanya kemudian dibawa. Artinya orang ini akan ngasih tahu bahwa sudah ditangkap. Dan berita itu kan langsung paginya atau malam itu juga tersebar ke semua. Itu. Ada kemungkinan itu. Oke. Ada kemungkinan juga ya ini kan ada Budiman yang pimpinan. Itu. Ada kemungkinan itu juga. Ya kita nggak tahu juga sih. Yang pastinya seperti apa mungkin tangkap dia atau tuh mungkin langsung dia waktu itu lagi sedang baik. Ada Berapa malam di Bia? seminggu. Oh seminggu. Seminggu. Langsung dilempar ke. Nah, tanggal 18 Agustus kami dikirim ke kejaksaan. Aku kirim ke kejaksaan. Aku itu di Kejaksaan Jakarta Selatan. Budiman, terus kemudian Petrus, Garda itu di Kejaksaan Agung di Gedung Bundar. Bisa kalian ya? Bisa. Jadi makanya ada 2 waktu itu kita. Itu pusat dan selatan. Nah di kejaksaan sampai proses sidang. Sampai proses sidang. Sampai sidang. Pas menjelang proses sidang baru dioper ke rutan. Rutan. Salemba. Salemba. Yang dilewati itu. Iya, yang Itu dilewati. vonis berapa tahun loh cuy? Vonisnya aku waktu itu vonis 7 tahun. Seneng dong ya. Ya, Waktu kena Apa vonis ya? itu kan masih muda sekali Ah. tuh. Perasaanmu gimana? apa ya? Waktu itu sih ya biasa aja ya, Bang. Oh biasa aja. Biasa aja udah. Waktu itu kan pikirannya bahkan waktu dituntut tuntutannya itu kan 8 tahun. Itu kan. Karena waktu pas pemeriksaan apa segala macam itu kan kita pikir udah wah ini udah tuntutannya kan ancamannya juga ancaman mati, hukuman 20 tahun apa ya resikonya memang seperti itu ya udah. Gitu. Itu kalau 7 tahun ya wis. Vonis 8 tahun tuntutan 8 tahun akhirnya terus kemudian vonis 7 tahun. Ya kita ya jalan aja enggak. Keluarga gimana waktu itu, Bung? Keluarga juga akhirnya kan mereka menerima dan nggak ada soal. Waktu itu udah punya pacar belum ya? Sudah. Pacar sama Nyonya Anis ya? Iya. Masa? Sama tante nih? Iya. Oh, hebat. Makanya Ratri itu kan kemudian yang bisa membesuk aku tanpa banyak kendala. Kan dulu kalau teman-teman mana siapa yang berani
Karena kalau ketahuan temennya, ya langsung diambil malah kan. Iya benar. Maka teman-teman nggak mendekat untuk membesuk. Karena persoalannya itu kan. Ya, kalau mereka mendekat bisa ditangkap. Sebentar, Takmin dulu di bagian apa ya? Enggak, dia nggak ikut. Kan berarti relawan dia nih. Waktu setelah berjalan ya, ya dia sama teman-teman akhirnya dekat. Terus kemudian Berarti dari mana ikut. dia? Berangkatnya dari relawan, ikut relawan besuk atau? Enggak, bukan ikut relawan. Karena dia adalah Berarti pacarku. sebelum ketangkep itu lu udah pacaran memang sama dia? Sudah, aku dari 92. Oh sama ini? Heeh. Semua ya? Iya. Desember 92. Desember ini sekarang ini? Heeh. Dari tahun 92 berarti 38 tahun? 28. 28 tahun? Semua ya bos? Iya. Gak bosan nanti dia? Kalau lu sih gak bosan. Nona, saya dukung Anda Nona. Dengan tadi. Oke, lama. Itu makanya dia tidak punya kendala untuk bisa masuk karena dianggap Ya. bagian keluarga. Oke. Nah, jadi kejaksaan segala macam waktu dia mau membesuk diperbolehkan tanpa banyak pertanyaan ini siapa. Tuh, udah membesuk segala macam bareng dengan keluarga-keluarga yang lain kan. Keluarganya Daru, keluarganya siapa segala macam bareng. Nah, itulah yang kemudian dia karena tahu dia yang bisa sering masuk, nah teman-teman yang lain lihat ini harus dideketin supaya bisa menghubungkan luar dengan dalam. Nah, Bung, waktu di penjara begitu lama itu atap kelelakian gimana ya? Kan kita dulu masih perjaka. Ini hoak, ini nggak boleh. Ini hoak. Jangan menyebar. Kita kan dulu masih muda, masih masih umur 24 dan belum berkeluarga kan. Belum berkeluarga. Ya kan masih bisa mengaku perjaka kan? Oh iya. Perjaka dalam pengertian belum ada surat nikah. Nah, Ya. Terus gimana lo teman-teman di penjara itu? Di penjara itu kan isu tentang suka sama laki-laki sejenis itu kan besar ya. Atau Iya. kamu pernah nggak naksir cowok atau ditaksir cowok? ya kalau aku kan masih naksir yang bukan cowok, masih. Ya kalau di penjara itu kan gini, sebenarnya bukan banyak yang kemudian menaksir atau suka dengan sama jenis. Sebenarnya ya, artinya sebenarnya itu bukan karena mereka suka sama jenis, tapi ya persoalan seksual itu kan, ya apalagi kalau mereka sudah berkeluarga dan sebagainya kan itu sulit untuk kemudian dibendung gitu kan. Nah terus pada kondisi di mana ya yang ada laki-laki semua kan itu, ya kan, ya akhirnya penyimpangan itu pasti akan terjadi gitu. Kau nyimpang? Alhamdulillah enggak. Kamu pernah taksir nggak? Jadi gini, dulu itu masih di 97 mungkin, 97 akhir lah. Jadi udah setahun di penjara. Kan karena vonis itu kan setelah setahun di penjara kan, kemudian vonis nggak lama itu baru kemudian dipindahkan ke Cipinang. Jadi waktu di Salemba aku sempat jadi foreman. Oh, di Rutan Salemba. Di Rutan Salemba, foreman itu kepala blok. Jadi kepala blok di salah satu blok di Salemba, itu blok L. Ya isinya di situ bukan hanya napol, tapi napi-napi yang lain. Napolnya waktu itu ya kita berenam. Oh iya. Aku, Budiman, Garda, Petrus. terus Petrus nggak di situ. Yakobus, Pranowo, sama itu. Yakobus ini Iwan Pelat toh? Iya, betul. Tuh. Nah, terus ya seperti halnya di penjara kan ada juga beberapa mereka yang waria kan. Ada waria ya yang mereka masih berkelamin laki-laki pasti akan dimasukkan ke ketahanan laki-laki. Karena kan mereka masih berkelamin laki-laki. Dan biasanya kalau yang kamu tahu dari mana mereka masih berkelamin laki-laki? Kan dia waria.
Karena dia pasti akan dimasukkan ke tahanan laki-laki. Bukan karena Enggak sempat periksa, enggak bisa periksa. Bahaya kalau udah meriksa nanti bisa bahaya. Itu. Jadi mereka biasanya akan dimasukkan ke sel laki-laki. Kalau yang itu sepertinya memang kebijakan. Entah apakah ada aturannya. Biasanya nggak khusus ya, waria tok gitu. Enggak. Oh enggak, campur. Enggak. Nah, tapi untuk waria tertentu kan waria ini ada macam-macam kan, artinya gini. Macam-macam bukan tertentu dalam sifat apa segala macam, tapi ada waria atau homoseksual yang mereka sudah secara penampakannya itu sudah perempuan, ada yang masih laki-laki gitu kan, ada yang memang dia bahkan kita kalau melihat dia kita takut karena dia yang nggak harus segala macam kan, ada yang gitu. Itu pasti pihak rutan atau pihak LP akan melihat itu. Kalau yang mereka masih laki-laki segala macam biasanya akan dicampur dengan yang lain gitu loh. Atau kalau dia kasusnya juga kan, itu tergantung kasusnya juga apa gitu kan. Itu ada kebijakan-kebijakan yang pihak LP itu akan menempatkan dia di mana. Itu. Tuh, nah ada salah satu waktu itu waria juga yang ya dia sudah perempuan, dia ada kasus di situ. Dia ditempatkan di blok khusus sebenarnya waktu itu. Di blok khusus itu ada blok namanya blok N kalau di sana. Itu blok isolasi. Itu kenapa kan blok khusus? Nah, itu yang nggak tahu, mungkin dia dianggap yang Pembunuhan juga? Bukan. Itu yang dianggap khusus lah untuk ininya agar tidak terlalu banyak ini ya. Nah itu aku juga kadang sering interaksi dengan dia gitu loh. Karena jadi aku tuh di Salemba tuh sering kalau pagi tuh lari pagi berkeliling lapangan. Gitu, keliling lapangan, mengitari lapangan. Itu kadang kalau udah aku lari berapa putaran itu ada belakangku ikut lari. Mengikuti beberapa orang waria itu. Jadi aku di sana kadang sering ngobrol sama mereka. Gitu. Tanya ngobrol mereka segala macem. Ya kadang mereka tanya kan, akhirnya ya kadang mereka juga ada yang usaha untuk gimana sih aku terhadap mereka segala macam gitu kan. Ya aku ngobrol sama mereka soal ya karena kita kan juga aktivis yang ya persamaan terhadap semua gitu kan. Itu yang ini ke mereka gitu. Artinya mereka dengan aku akhirnya juga hubungannya bukan karena aku melihat mereka yang waria terus kemudian seperti yang lainnya melihat gitu. Itu sering, jadi kalau ada lari gitu mereka ikut atau. Terus akhirnya waria ini? Nah, ada salah satu itu yang kemudian dia juga di Cipinang juga masih ada sama. Oh, di Cipinang ketemu lagi. Jadi satu sama ini juga. Sama satu waria ini. Sama satu waria. Namanya sampai berapa singkat nggak? Aku lupa namanya, udah lupa. Serdi. Panggilannya Unyil. Unyil. Aduh. Tuh ya. Ya dia sempat di Cipinang juga ketemu. Dia sempat kirim surat. Surat yang mau ya berkenalan lebih dalam lagi segala macam. Ya aku deg-degan dong lu. Iya itu, waduh ini apa? Dapat surat dari lagi. Itu loh. Tapi aku balas. Aku balas. Aku nggak mau kan kemudian aku balas. Ya aku sampaikan bahwa ya aku segala macam menghargai pilihan dia segala macam. Kalau dia mau berteman segala macam ya aku terbuka untuk berteman. Kita bisa berteman kalau berteman segala macam. Itu ininya. Teman lain tahu nggak? Tahu, makanya teman-teman lain kalau bikin joke sekali itu selalu gitu karena lu dibully tuh. Ya gitulah. Dulu ada waktu pas acara gitu, Wilson itu sempat bilang, ayo kita bikin kita siapin satu hadiah, kita tanya ini bikin undian gitu kan. Tanyaannya siapa tahanan PRD yang ditaksir sama cowok juga di penjara. Suroso. Yang gitu-gitu.
Itu ya ininya ya. Tapi masih berteman baik akhirnya deh ya, Waryani setelah kamu menyatakan Ya waktu itu ya berteman tetap akhirnya. berteman ya? Maksudku Berteman. dia, Karena dia nggak jadi risih gitu? enggak. Mau nggak ya? Karena Oh. dan aku berteman dengan beberapa yang lainnya. Ada salah satu lagi gitu kan. Yang lainnya juga Warriors itu? banyak. Ada mereka kan kasusnya macam-macam juga kan, mereka ada banyak. Oh gitu. Nah di Cipinang kan aku juga pemuka agama coy aku. Hah? Maksudmu? Jangan salah, Maksudmu? aku di Cipinang tuh pemuka agama. Lu khotbah? Enggak. Pengajian? Jadi nah kalau di LP Cipinang itu jadi gini, ini juga yang mungkin itu ya, orang kan merasa kadang kok ditahannya sebentar sekali sih gitu. Padahal hukumannya banyak. Hukumannya tinggi tapi ditahan cuma sebentar. Jadi di penjara itu di LP itu ada yang namanya remisi. Remisi itu macam-macam. Nah, di LP itu ada yang namanya pemuka. Pemuka itu akan mendapatkan remisi lebih besar dari tahanan biasa. Nah, yang bisa menjadikan dia pemuka yaitu sipir penjara. Kadang bahkan orang yang dipilih aja sama sipir siapa yang mau dijadikan pemuka gitu loh. Nah, aku waktu itu kan aku udah dapat remisi yang pertama tuh, kita semua tahanan PRD. Iya ya. Aku yang lebih besar dari yang lain. Berapa bulan? Aku dapat potongannya 3 bulan, yang lainnya 1 bulan. Oh. Karena aku pemuka agama. Itu. Itu pemuka agama ini dia khotbah agama. Ya, pemuka agama itu jadi kita di Cipinang itu kan ada pengajian. Ada pengajian. Jadi supaya ya inilah apa? Mereka yang napi-napi itu ada pendidikannya lah untuk apa tetap ada pengajian segala macam ikut itu. Nah, di tiap blok itu kan harus ada yang mengkoordinir untuk mengajak mereka ke masjid. Itulah tugas dari pemuka agama. Tugasmu itu ya. Tuh. Jadi aku membawa mereka untuk mendatangi masjid dan memakmurkan masjid itu. Nah, iya gitu kok dituduh komunis kamu. Nah, aku ketemu di situ di masjid itu bahkan ketemu sama kan ada yang dari luar. Gitu kan yang dari luar, anak-anak muda juga. Anak-anak muda yang mereka coba ya mengaji, terus kemudian ada yang ceramah segala. Yang aku pikir waktu itu cuma nggak terlalu banyak ngobrolnya ya. Katanya juga masih kuliahan gitu. Ada perempuan-perempuan itu, mereka bilang, karena mereka kaget, kok ada ya yang PRD begini katanya. Oh iya Pak. Jadi ya demo agama kan, aku membawa mereka ke masjid untuk ikut lah. Nah, kok sarungan juga, sarungan pakai kopiah gitu. Ya kadang juga gitu, kadang pakai sarung, kadang pakai. Itulah perbuatan. Ya, viewers, saksikan terus video-video di channel ini dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.